Oke, kita akan ngebahas cara membuat custom gear MS ya, biar biar apa tuh kuat si counter gearnya yang ini, biar nggak mudah ompong di sininya ya, dengan cara custom dari sininya nih. Dia dilem atau diganjel pakai ini yang 1,5 mili. Jadi kita pasangin dulu apa tuh besi, eh, baru pasangin ganjelannya ya, kelihatan kan, dah baru lem dia biar nggak ngangkat gitu. Ini ukurannya yang 1,5 mili ya, jadi kalau terlalu tebal atau tipis, kalau terlalu tebal si gearbox ininya dia nggak masuk karena keganjel. Tapi kalau 1,5 mili dia pas. Kalau lebih tipis lagi nggak apa-apa, bisa, cuman kan si space ininya ada sedikit longgar ya. Jadi cara pasang gear yang baik dan benar supaya nggak selek, supaya lemas gitu suaranya, kita dengan custom gear. Caranya begini ya, kita bongkar tuh, nah, dibelengehkan, dicekahin, apalah bahasanya sih, pusing saya juga bahasanya. Nah, diginiin tuh, buka kan, lalu si gear pakai minyak lah, terus pakai bearing ya, harus pakai minyak ya, karena setahu saya kalau nggak pakai minyak dia jadi keset, dia licin. Tapi kalau pakai minyak dia licin. Terus untuk yang bagian belakang itu wajib pakai mata ikan ya, yang tipis itu ada di dinamo ya. Mata ikan kayak gini nih, tipis banget nih, 0,2 tebalnya. Satu aja. Tapi kalau sasisnya udah oblak lama, dua nggak apa-apa, pakai si ganjelan ini nih, mata ikan namanya ya, mata ikan. Satu aja kalau sasis baru. Tapi kalau ininya lama, dia kan lama kelamaan dia ngelebarin, harus wajib dua, karena si gearbox ininya dia jadi kebulu longgar gitu. Jadi itu wajib ini mata ikan ini ya, harus pakai. Terus kalau saya langsung pakai ini nih, mata ikan, dia spacernya, jadi tinggal masukinnya gini dulu, dari mata ikan dulu tuh, baru dibelengehin lagi. Nah tuh, anti geol-geol ya, ini anti geol-geol tuh. Nah kalau depan jangan dikasih mata ikan. Kalau yang depan langsung aja, kalau dia pakai mata ikan dia seret kalau mata ikan. Kalau mau pakai mata ikannya di bagian sininya gitu, nggak apa-apa kalau depan ya, karena yang pendorong itu belakang, yang sering rusak itu belakang. Coba aja perhatiin ya, masangnya biasa barusan gitu, dibuka dulu sininya, terus kasih minyak ya, wajib. Kalau enggak, setahu saya pernah itu kejadian nggak pakai minyak, dia jadi meleleh karena putarannya kenceng, jadi meleleh. Nah kalau mau pakai mata ikan di sininya, kalau buat yang depan nih, yang depan ininya ya. Kalau belakang wajib di pinggir ininya nih, di belakang ininya nih. Kalau depan nggak usah lah, kalau mau pakai juga nggak apa-apa, boleh satu. Nah di bagian sininya deket bearing kalau ini, kalau buat yang bagian depan. Tapi kalau yang belakang ini dia di sininya ya, jangan sampai salah itu, karena kita harus ingat yang ngedorongnya itu bagian belakang, yang ini nih yang sering ompong itu. Ini buat meminimalisir agar gear counter ini awet, dengan caranya gini tuh. Ini di sini, kalau ini di sini mata ikannya ya, awas jangan kebalik tuh. Makanya kalau yang floating setahu saya sih
nggak tahu ya bagus atau enggak, itu kendalanya semua ada di sasis sih. Sasis kalau lama kelamaan dia udah mulai longgar, wajib diganti. Makanya kalau floating gear setahu saya itu ngaruh nggak ngaruh. Yang bagus itu kemasan buang, habis pakai buang. Habis pakai buang gitu ya, kalau buat ke Jurnas gitu. Karena setahu saya si pinion kalau lama dipakai juga dia keriting sama ininya. Ini kecepatan kenceng pasti agak-agak keriting, akan ada habisnya. Plastik gak ada yang kuat setahu saya. Ya tapi kalau buat latihan boleh lah, dihemat-hemat. Saya juga sama gitu, pakai yang bekas-bekas ke Jurnas. Jadi gitu ya. Ini ada nanti di Tokopedia yang udah di custom ujungnya ini ya. Jadi buat yang males, cara bikinnya udah ada di Tokopedia. Tapi kalau mau bikin sendiri ya udah nggak apa-apa. Cuman si ini jangan terlalu panjang, batasnya sampai ini nih, batasnya. Kalau kepanjangan dia mentok ke gearbox. Motongnya harus pas banget. Kalau nggak salah dia tebal 1 mili atau 1,5 lah. Ini nih tingginya, tingginya. Ya ini custom gear dari saya ya, biar mempermudah caranya. Ini kalau mempermudah cara pasangnya dan biar awet juga. Jadi saya bikin video itu biar mempermudah gitu ya. Terserah kan mau bikin sendiri, mau beli langsung ke saya silakan gitu ya. Jadi kalau counter gear ini, cara mau pasang atau bongkarnya harus ngebongkar ini nih, center 4 titik ini dibuka dulu, diangkat. Kalau udah posisi kayak gini enak, tinggal dibuka gini tuh. Kalau ngebuka gini, nah kalau ngebuka tuh udah enak nih. Tuh depan nggak ada ya, bukan yang ini di sini ya. Kalau yang depan mata ikannya ada di sini. Masukinnya kebalikannya tuh. Ini dulu, enak ini. Nah, jadi gitu ya. Trik yang saya pakai buat ke Jurnas biar gear awet gitu ya. Biar dia lebih ngejos lagi. Kalau gear itu nggak bener, kecepatan kehambat. Karena dia kalah 1 langkah. Harusnya gear ngegigit, tapi ininya nggak ngegigit, akhirnya kalah. Jadi nyeting juga kadang bisa loncat, kadang bisa enggak gitu, karena adanya di gear counter ini. Jadi kalau udah kuat kayak gini, insya Allah mobil ngebut. Tinggal konstruksi yang lainnya gitu. Hal ini nggak boleh disepelekan, gear counter ini. Jangan asal pasang tempel kayak gini, dia lama kelamaan si gearboxnya aus. Kalau di double kayak gini, kekuatannya di gearbox habis masih ada ini gitu. Cek aja nanti di gearbox tutup ininya ya, yang ujung bentilannya itu ada bentilannya itu habis lama kelamaan, karena si asnya ikut muter. Kalau ini kan asnya diem, jadi ngandelin bearing kalau kayak gini. Ini trik STO buat ke Jurnasnya, cara masang gearnya ya. Udah segitu dulu ya dari saya. Ini trik gearnya ya, yang baru. Ini saya sekalian mau ngebahas, nanti mau ngebahas bajangan yang baru ya. Udah, ini trik gearnya ya. Semoga agan-agan bisa lebih bersaing lagi ya, dengan saya ngasih tahu cara pasang gear buat MS Pro ya. Buat sasis MS yang suspensi begitu. Ya, salam gaspol ya, BCD Sel.